Salam, salam damai sejahtera bagi kita semua. Kembali kita ketemu di channel Renungan Firman Tuhan. Tujuan renungan ini supaya setiap orang yang percaya kepada Tuhan, yang sedang mengalami tantangan masalah hidup di dalam kehidupannya, mendapatkan kekuatan yang baru dan dapat dipulihkan, dikuatkan melalui kebenaran firman Tuhan. Itulah sebabnya channel ini hadir bagi kita, supaya bertujuan bahwa kita tidak putus asa dalam setiap persoalan masalah yang kita alami. Bahkan kita juga mengerti bahwa di dalam persoalan itu ada Tuhan yang selalu menyertai dan memberikan kekuatan kepada kita. Itulah sebabnya tiap-tiap hari kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa di hadapan Allah. Bapa yang ada di dalam surga, yang penuh kasih di dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur bahwa Tuhan selalu ada bersama kami, yang tidak pernah mengenal musim di dalam kehidupan kami. Itulah sebabnya kami sebagai anak-anak Tuhan yang tetap percaya di hadapan-Mu, kami serukan di hadapan-Mu, berikan bagi kami roh-Mu, berikan bagi kami kekuatan, sehingga semasa kami ada di dalam dunia, kami layak dikatakan bahwa anak-anak Tuhan, karena kami mampu mempertahankan iman kami di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, berikan bagi kami roh-Mu, sehingga kami mengerti, memahami, dan kami tahu bahwa selalu ada Tuhan bersama-sama dengan kami. Terima kasih Bapa. Inilah doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Renungan kita pada saat ini kita ambil di dalam kitab 1 Korintus pasal 15 ayat 1 sampai 11, kebangkitan Kristus. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima, dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan, dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Banyakkah dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antara mereka telah meninggal. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul, dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Sebab itu, baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar, dan demikianlah kamu menjadi percaya. Tema kita pada saat ini yaitu mengapa kebangkitan Yesus itu penting. Mengapa kebangkitan Yesus itu penting? Kebenaran-kebenaran pokok yang diajarkan dalam berita Injil meliputi antara lain kelahiran Yesus dari anak darah Maria, kehidupannya yang tanpa dosa, karya-karya agungnya, kematian di kayu salib, kebangkitannya pada hari ketiga, kenaikannya ke sorga, kedatangannya yang kedua kali, dan pemerintahannya di langit dan bumi yang baru. Salah satu yang terpenting diantaranya adalah kematian dan kebangkitannya. Rasul Paulus di dalam pasal ini menegaskan dan membuktikan kebenaran pengajaran mengenai kebangkitan orang mati. Kebenaran ini bukan mitos, tetapi sungguh merupakan kebenaran historis dan dapat dibuktikan. Kematian dan kebangkitan Yesus dibuktikan melalui kebenaran jasmaniah. Yesus telah mati, dan untuk menunjukkan kenyataan jasmaniah kematiannya, ia dikuburkan dalam kubur yang dijaga oleh orang Romawi. Kemudian ia bangkit, kubur kosong, dan penampakan dirinya menunjukkan realitas jasmaniah. Kebangkitannya, ia menampakkan dirinya kepada Kefas,
kemudian kepada kedua belas murid, juga kepada 500 saudara murid-murid, dan terakhir kepada Paulus sendiri. Ini adalah bukti yang kuat bahwa Yesus benar-benar bangkit. Sekarang kita tidak menanyakan lagi apakah kebangkitan itu terjadi, tetapi pertanyaan yang paling penting, apakah arti kebangkitan Kristus bagi kita? Pertama, masalah terbesar manusia adalah kematian. Tidak seorang pun dapat menanggungnya, akan tetapi Kristus telah menanggungnya melalui kematiannya dan kebangkitannya. Kematian tidak lagi menjadi akhir yang menakutkan bagi manusia. Ada kehidupan setelah kematian, dan setiap orang yang ada dalam Kristus mendapatkan jaminan kehidupan kekal bersama. Kedua, karena Kristus telah bangkit, maka kita yang percaya yang tinggal di dunia, di saat hari Tuhan datang nanti juga akan mengalami kebangkitan walaupun sudah mati. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian juga semua orang akan kehidupan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Ini adalah pengharapan dan penghiburan terbesar bagi kita orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagian ini mengajarkan bagi kita, selain daripada dua hal yang telah kita terima, tetapi penting juga mengapa kebangkitan itu penting bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Jika tidak ada kebangkitan Yesus, maka segala sesuatu yang kita lakukan berdasarkan kepada Yesus adalah sia-sia, karena Ia tidak memberikan bukti. Tapi kenapa Dia harus mati dan bangkit dan hidup kembali? Untuk memberikan bukti bahwa ketika setiap orang yang percaya kepadanya, maka saat itu ia telah mendapatkan jaminan. Apa itu jaminan yang paling mendasar? Yaitu jaminan yang kekal, yaitu jaminan keselamatan. Itulah sebabnya bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, bahwa ia percaya ketika ia mati kelak, maka bukan masuk neraka, melainkan ia masuk surga. Kenapa? Karena ia percaya kepada pemilik surga, yaitu Tuhan Yesus. Itulah sebabnya ketika dia berada di dalam dunia dan dia berkata sebagai jalan dan jembatan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun kalau tidak melalui Yesus maka sampai ke surga. Itu adalah jalan yang dipersiapkan. Tetapi di lain pihak ia juga mengatakan bahwa selain daripada nama Tuhan, tidak ada nama yang dapat menyelamatkan. Jadi barang siapa yang percaya dan mengaku di dalam hati bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hati bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, sejak itulah ia telah dimeteraikan, dan telah ia mendapatkan meterai itu, pasti ia selamat. Yang menyelamatkan bukan dirinya dan bukan juga perbuatannya, tetapi kasih karunia Allah yang diberikan di dalam diri seseorang yang mengaku dia percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apakah setiap orang Kristen harus atau masuk surga? Belum tentu. Kenapa? Yang membuat orang itu bukan karena ia Kristen masuk surga, tetapi yang membuat dia masuk surga karena dia percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Maka saat itulah yang membuat dia mendapatkan cap atau stempel, dan stempel itulah sebagai tiketnya untuk masuk ke dalam surga. Jadi yang menjamin kita adalah Yesus, bukan karena Kristen. Yang menjamin hidup kita adalah bukan perbuatan kita, tetapi Yesus. Yang menjamin hidup kita adalah bukan karena uang kita bisa kita membeli surga neraka, bukan, tetapi yang menjamin kita adalah Yesus. Jadi Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus, supaya kita selamat dan dapat selamat hanya melalui Yesus Kristus. Jadi sekarang mari kita percaya kepada Yesus, karena hanya Dia yang dapat menyelamatkan dan hanya Dia yang dapat menjamin hidup kita. Terima kasih Bapa yang ada dalam surga, kami mengucap syukur buat firman, di mana ada dua hal dan satu tambahan tentang kebangkitan. Jadi ajarkan bagi kami supaya bisa kami sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus, sehingga bukan hanya kami mendengar kata orang, tetapi saat ini bisa kami mengalami melalui perjumpaan kami kepada Tuhan Yesus. Itulah sebabnya berikan bagi kami Roh Kudus, sehingga Roh Kudus itu bekerja di dalam hati kami, sehingga hati kami tetap percaya sekalipun semasa kami ada di dalam dunia ini. Kadangkala kami mendapatkan tantangan masalah di dalam setiap kehidupan, tetapi
tidak dikurangin kepercayaan kami sedikit pun, karena Tuhan telah menjamin kami, yaitu keselamatan jiwa kami bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah kerinduan dan permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan ini. Semoga Bapak Ibu dapat diberkati. Jika Bapak Ibu diberkati melalui renungan ini, silakan like, komen, dan subscribe. Atau tinggalkan pesan-pesan di kolom komentar. Atau juga pokok-pokok doa yang bisa kami doakan bersama-sama. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.